Tuhan Shalom Bapak Ibu semuanya. Pagi hari ini saya mengajak kita membuka firman Tuhan dalam 1 Samuel. Pasal yang ke-19, 1 Samuel pasal 19. Ayat 9 sampai dengan ayat 10. Saudara, orang-orang Israel, kita beberapa waktu yang lalu berbicara tentang tabut Tuhan, di mana Tuhan itu selalu mempunyai kerinduan untuk hadir di tengah-tengah umatnya. Tetapi mereka takut kalau Tuhan itu menghadirkan diri, sehingga orang-orang Israel itu meminta sebuah perwakilan. Dan disitulah asal mula kemudian riwayat bagaimana Tuhan menyuruh Musa untuk membuat tabut. Berjalan dengan waktu, orang-orang Israel meminta wakil Tuhan kembali dalam bentuk manusia, yaitu Tuhan akhirnya memunculkan mulai masa raja-raja. Dan kita tahu raja pertama yang dibangkitkan oleh Tuhan adalah Raja Saul. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang Saul dan juga dalam gambaran dari 1 Samuel 19 kita sekaligus juga melihat raja berikutnya yang bakal menggantikan Saul, yaitu Daud. Kita lihat ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul, ketika ia duduk di rumahnya dengan tombak di tangannya, dan Daud sedang main kecapi. Ayat yang 10. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Apa yang saya mau ajak saudara untuk melihat? Alkitab itu menceritakan bahwa ketika Saul itu mulai melanggar Tuhan, firman Tuhan menuliskan bahwa roh Tuhan meninggalkan Saul. Dan sejak itu Saul seringkali mendapatkan serangan dari roh jahat. Dan ketika serangan dari roh jahat itu terjadi, maka Daud itu dipanggil, diundang untuk memainkan kecapi. Dan setiap kali Daud memainkan kecapi, roh jahat itu akan keluar dari tubuh Saul. Itu sebabnya dalam adegan di ayat 9 kita bisa melihat situasinya, Daud lagi diundang oleh Saul untuk memainkan kecapi. Saya mau Anda membayangkan ada sebuah adegan yang terpampang di depan kita di ayat 9 dan 10 ini. Adegan apa? Ada sebuah adegan yang kontras. Coba Anda bayangkan di dalam imajinasi saudara ya. Saul sedang duduk dan kemudian di depannya Daud sedang memainkan kecapi. Oke. Saul sedang duduk dan di depannya Daud memainkan kecapi. Alkitab kemudian menceritakan bahwa tiba-tiba Saul mengambil tombak lalu melemparkannya ke arah Daud untuk membunuhnya. Saya tiba-tiba membayangkan adegan ini, ada sebuah pemandangan yang sangat seperti ditunjukkan oleh Tuhan seperti berlawanan. Satu sisi ada Saul yang pegang tombak. Sisi yang lain ada Daud yang pegang kecapi. Perhatikan, satu sisi Saul pegang tombak, sisi yang lain Daud pegang kecapi. Saudara, saya ingat permainan kita yang seringkali kalau kita itu membuat undian, kita ada permainan yang apa itu, yang gunting, kertas, sama batu ya, gunting, batu, gunting, gunting ya, kemudian kertas. Saya masih ingat permainan itu. Nah, saudara, kalau kita melihat di sini seperti permainan kayak gunting, kertas, batu, tapi yang di sini ditandingkan adalah tombak dan kecapi. Kalau bicara soal perkelahian, kalau bicara soal pertempuran, saya yakin kita setuju kalau saudara dan saya disuruh milih, kita nggak bakalan milih kecapi. Kita bakalan milih tombak. Kalau bicara soal perang, kalau bicara soal pertempuran. Kita yakin banget, jelas dong, kita milih tombak. Perhatikan, saudara.
Alkitab kemudian menceritakan ketika Saul melemparkan tombak ke arah Daud untuk menancapkan dia ke dinding, berarti posisi Daud itu sudah dekat sekali sama dinding, ya. Jadi saya percaya jaraknya itu bukan besar ya, tapi pendek banget. Jadi saya percaya itu sebabnya Alkitab menuliskan mau menancapkan Daud ke dinding. Nah, saudara lihat, Alkitab menuliskan bahwa rupanya tombak yang dilemparkan oleh Saul itu meleset, nggak persis, jadi meleset. Kemudian tertancap ke dinding. Jadi Alkitab menuliskan Daud itu kemudian mengelak sehingga tombak itu nancapnya ke dinding. Saya membayangkan untuk sepersekian menit lamanya ada sebuah kesempatan yang sebetulnya sedang dihadapkan kepada Daud dalam situasi ini. Ketika ada tombak di dekat kepalanya, saya membayangkan tombak di dekat kepalanya yang nancap ke dinding. Jadi melesetnya pasti tidak mungkin jauh, saudara dengarkan. Melesetnya itu tidak mungkin jauh karena Saul itu seorang warrior. Saul itu seorang yang sudah terlatih di dalam peperangan, saudara. Jadi apalagi dalam posisi di mana Saul itu dengan Daud itu dekat. Karena tidak mungkin berjauhan berapa ratus meter, nggak mungkin. Nah, kemudian tombak itu ada di samping kepala Daud. Jadi kalau meleset, saya membayangkannya melesetnya itu nggak mungkin jauh-jauh banget. Ada di samping kepala Daud. Saya membayangkan sepersekian menit sebetulnya Daud mempunyai kesempatan untuk mengambil keputusan. Daud mempunyai kesempatan untuk mengambil keputusan. Keputusan apa? Dia bisa mengambil tombak itu, lalu melemparkannya kembali kepada Saul untuk balas. Saya membayangkan begini, saudara, kita tahu bahwa Daud ini orang yang hebat loh. Dia itu kalau nembak, wah itu bahasanya orang Surabaya itu titis ya, tajam, pasti kena sasaran. Kalau Anda tidak percaya, kita bisa tanya sama Goliat ya. Tanya sama Goliat seberapa jitunya Daud itu dalam menembak. Nah, perhatikan. Daud itu saya membayangkan gini. Oh, kalau orang berani macam-macam sama Daud, berani-beraninya melemparkan tombak kepada Daud. Wah, kalau Daud ambil itu tombak, lalu lemparkan balik, hati-hati, jangan sampai macam-macam, jangan sampai sentuh Daud macam-macam. Ini orang hebat, ini orang dahsyat ini orang sudah jatuhkan raksasa Goliat dengan tembakannya yang jitu. Perhatikan, bisa-bisa kalau dia lakukan itu, kitanya, Saulnya malah yang gantian akan tertancap ke tembok. Jadi saya membayangkan bahwa Daud ini punya waktu untuk mengambil sebuah keputusan. Tetapi apa yang diputuskan oleh Daud? Ternyata Daud itu memilih untuk melakukan sesuatu yang menurut saya itu sulit buat Daud. Kenapa saya bilang itu sulit buat Daud? Karena gini, saudara tahu reputasi Daud yang luar biasa. Alkitab menceritakan bahwa sebelum dia menjadi raja, ketika masa-masa dia masih menjadi gembala 2-3 ekor domba, Daud itu pernah bergulat dengan beruang. Daud pernah merobekkan mulut singa. Ini orang hebat. Ini orang punya kekuatan dan kemampuan perang yang luar biasa. Ini orang punya kemampuan yang dalam berkelahi itu dahsyat banget. Bayangkan, dia punya potensi itu. Dia punya kemampuan itu. Dia mempunyai kesempatan untuk itu. Dia bisa lakukan itu. Tetapi Anda lihat, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia tidak melakukan apa-apa. Tidak ada yang dia lakukan. Buat saya, ini merupakan sesuatu yang sulit sebetulnya untuk dilakukan oleh seseorang seperti Daud. Dan saudara bisa bayangkan,
Eee, kadang-kadang pada waktu misalnya khotbah-khotbah saya dimuat di YouTube, kadang-kadang ada, tidak bisa menghindarkan, ada dalam tanda kutip hater-hater yang menuliskan komen yang kasar, yang menyakitkan, yang begitu tajam sekali. Secara manusia, saya itu bisa ngomong seperti ini loh Saudara, "Aku ini ya bisa ngomong kayak kamu. Kamu pikir cuman kamu tok yang bisa ngomong seperti itu. Kamu pikir cuman kamu tok yang bisa ngeritik. Kamu pikir cuman kamu aja yang bisa ngelihat kelemahan orang. Aku juga bisa. Aku juga punya kemampuan dan kesempatan untuk bisa ngomong, bahkan jauh lebih tajam daripada kamu." Saya membayangkan itu posisi yang dialami oleh Musa ketika akhirnya dia itu bikin kesalahan, yaitu pada waktu dia memukul batu karang untuk mengeluarkan air. Yang menjadi masalah di peristiwa itu bukan karena memukul batu karangnya, tetapi karena Musa begitu emosional sehingga seakan-akan ketika orang Israel terus-menerus memancing kesabaran Musa, Musa akhirnya tidak tahan dan dia itu bilang begini, "Kamu pikir cuman kamu aja yang bisa mengeluh? Kamu pikir selama ini kamu itu yang ngomel, terus kamu pikir aku ini nggak punya mulut untuk bisa ngomong? Kamu pikir aku nggak capek untuk ngurusin kamu? Kamu pikir cuman kamu aja yang punya masalah?" Saudara, akhirnya apa yang numpuk di hati Musa bertahun-tahun mungkin ya, akhirnya itu keluar gitu loh. Dan Musa itu menyerang balik dengan kata-kata, "Kamu pikir begini begini begini, kamu pikir aku juga nggak bisa melakukannya. Kamu mau lihat aku bisa mengeluarkan air dari batu karang ini." Dan di situ kemudian dia pukul batu karangnya dan Tuhan murka karena arogan yang muncul dari hati Musa. Dan itu yang membuat dia gagal masuk tanah perjanjian. Nah, saya membayangkan, saudara, kita itu bayangkan kalau kita tuh punya potensi, kita itu bisa gitu loh untuk bales balik. Kita itu bisa untuk ngomong juga. Karena kadang-kadang orang itu tinggal asal mulutnya tinggal asal dibuka ya, tinggal ngomong. Kita tuh juga mau bicara gini loh, aku tuh juga bisa ya jelasin ke kamu, aku tuh juga bisa nunjukkan ke kamu bahwa kamu tuh begini 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 dan sebagainya. Ini loh posisi yang dilakukan oleh Daud itu sebetulnya enggak gampang. Kita punya kemampuan itu, kita punya potensi untuk itu, kita punya kesempatan untuk itu, tetapi apa yang dilakukan oleh Daud? Enggak ada. Nggak ada, saudara. Dia tuh punya potensi untuk merobek mulut singa, dia punya kemampuan untuk membunuh beruang, dia punya kemampuan untuk menembak dengan tajam, mengalahkan raksasa Goliat. Dia punya kemampuan itu, dia bisa. Tapi Anda lihat apa yang dia lakukan. Alkitab cuma mengatakan, Daud cuma mengelak. Dalam bahasa Inggrisnya, kata yang dipakai adalah duck. Ya. Duck itu juga punya pengertian itu menunduk. Jadi agak merundukkan badan. Saudara, agak merundukkan badan. Itu yang dilakukan oleh Daud. Yang dilakukan oleh Daud cuma menundukkan badan. Wah, itu sesuatu yang menurut saya sulit. Kalau orang itu nggak punya kekuatan untuk melawan, ya wajarlah kalau dia nggak melawan. Tapi kalau kita itu punya kemampuan untuk melawan, tapi kita nggak melawan, itu yang, aduh, Bapak Ibu itu yang setengah mati. Ini loh yang dilakukan oleh Daud. Saya ingat bagaimana Tuhan itu selalu bicara, kalau engkau ditampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Itu sulit. Kenapa saya bilang sulit? Karena kita punya tangan itu lebih kuat daripada orang yang nampar kita. Karena kita bisa bilang gini, lu pikir cuman lu yang bisa nampar. Lu belum ngerasain ya bogeman gua, lu belum ngerasain ya tamparan gua. Kita tuh itu, tapi bayangkan kita tidak bikin apa-apa. Yang kita kerjakan cuman merunduk. Ini yang dilakukan oleh Daud. Daud itu punya kesempatan untuk memilih. Memilih pakai cara Tuhan atau memilih pakai cara sendiri. Memilih untuk mengambil tombak dan melemparkan balik kepada Saul, atau dia memilih untuk tetap merunduk. Ya, perhatikan. Yang saya mau tunjukkan juga begini, lihat.
Tadi saya kasih lihat gambaran tombak versus kecapi. Tombak versus kecapi. Menurut saudara, kalau dalam sebuah peperangan, tombak lawan kecapi, menang mana? Kalau menurut saya, menang tombak. Jelas. Anak TK kalau ditanyain, tombak sama kecapi, menang mana? Tombak lah. Perhatikan, secara manusia, menang tombak. Dan tidak mungkin menang kecapi. Tapi Anda lihat, Saul pegang tombak. Daud tangannya pegang kecapi. Saul tangannya ditombak. Daud tangannya dikecapi. Ketika Saul menembakkan tombak, Daud merundukkan badannya sedikit. Tangannya tetap pada kecapi. Tangan Daud tetap pada kecapi. Dia tidak angkat tangan itu untuk ambil tombak. Tangan Daud tetap pada kecapi. Saya berdoa ketika ada orang-orang yang menembakkan tombak kepadamu. Saya berdoa kita menjadi seperti Daud. Tangan kita tetap pada kecapi. Tangan kita tetap pada kecapi. Amin. Saudara, ketika ada orang yang melemparkan tombak ke kita, biarlah tangan kita seperti Daud tetap pada kecapi. Kita seringkali berdoa, kalau saudara disuruh milih, saudara mau jadi kayak Saul, apa saudara mau kayak Daud? Kita selalu jawab, aku kepengen seperti Daud. Betul saudara? Kita kepengen seperti Daud, apalagi Tuhan sering ngomong, the beloved one, the man of my own heart. Kita berkata, kita kepengen satu kali ketika Tuhan melihat saudara dan saya, Tuhan akan berkata begini, inilah orang yang kukasihi. Saudara kepengen ketika Tuhan melihat saudara, Tuhan akan berkata, this is the man of my own heart. Ini orang dari belahan hatiku. Saudara mau pengennya jadi Daud. Dan saudara tidak mau ketika Tuhan melihat saudara, Tuhan ngomongnya begini, lu lagi. Saudara tidak mau itu terjadi. Saudara mau ketika Tuhan melihat saudara, ini loh anak yang kukasihi, ini loh belahan hatiku. Kita tuh kepengen jadi Daud. Tetapi sadarkah saudara dan saya, kita kepengen jadi Daud, tapi kita seringkali bertindak seperti Saul. Kita mau jadi Daud, tapi kita seringkali menjadi justru seperti Saul. Tangan Daud tetap pada kecapi. Tangan Daud tetap pada kecapi. Tangan Saul menembakkan tombak. Biarlah tangan saudara tetap pada kecapi. Saudara, saya percaya kecapi juga berbicara tentang sebuah senjata yang tidak terlihat secara manusia. Firman Tuhan bilang, bukankah senjata kita adalah senjata yang tidak kelihatan? Senjata kita bukanlah senjata duniawi. Bukankah Alkitab bilang begitu? Senjata kita, saya percaya, Daud pegang sebuah senjata. Bukan senjata duniawi, yaitu tombak. Tetapi senjata kecapi yang saya percaya adalah penyembahan kepada Tuhan. Ketika ada orang melemparkan tombak kepada saudara dan saya, saudara, biarlah tangan kita tetap mengangkatnya, menaikkan pujian penyembahan. Daud belajar untuk punya attitude merunduk. Daud belajar untuk punya sikap merunduk. Jika saudara dan saya tidak pernah belajar untuk merunduk, kita tidak akan melihat kemenangan. Saya mau Anda lihat ini, saya mau Anda perhatikan ini. Ada sebuah keanehan terjadi. Saul tembakkan tombak. Daud cuma modal kecapi.
Kenapa Saul yang seorang tentara yang hebat, panglima peperangan, seorang yang sudah terlatih untuk peperangan, kok bisa ketika melemparkan tombak itu meleset? Kok bisa tangan yang sudah terlatih untuk perang itu ketika melemparkan tombak meleset? Sementara tangan Daud cuman ada di atas kecapi. Kenapa bisa tangan yang melemparkan tombak ini meleset? Saya yakin karena ada tangan lain yang terjadi di sini yang tidak diceritakan. Ada tangan lain yang terjadi di sini yang tidak disebutkan, yaitu tangan yang membawa kemenangan. Saya mau Anda lihat ini. Ketika tangan Daud tetap pada kecapi. Ketika tangan Daud tetap pada kecapi. Maka tangan Tuhan yang akan memegang tombak itu. Ketika tangan Daud pada kecapi, maka tangan Tuhan yang akan menyentuh tombak itu. Inilah pengertian Tuhan berperang bagi kita. Ketika tangan Daud tetap pada kecapi, tangan Tuhan yang akan berurusan dengan tombak. Saudara, Daud belajar untuk merunduk. Dia tidak perlu ambil tombak untuk melemparkan balik. Saudara dan saya perlu belajar untuk merunduk. Kita tidak perlu mengambil tombak, melemparkan serangan balik. Kita tidak perlu bahkan di dalam situasi yang di dalam situasi yang frustasi, ketika ada orang-orang yang melemparkan tombak ke kita. Saya berdoa, saya percaya saudara punya potensi dan kemampuan untuk ambil tombak itu. Tapi saudara dan saya mengambil keputusan untuk tangan kita tetap pada kecapi. Sebab apa? Sebab kita belajar merunduk karena kita belajar berkata begini, Tuhan, peperanganku bukanlah dengan senjata duniawi, tetapi Engkaulah yang menjadi kekuatanku. Tangan-Mulah yang menjadi kekuatanku. Sebab aku percaya Tuhan, ketika aku tetap memuji dan memuliakan-Mu, maka pujianku dan penyembahanku akan memporak-porandakan lawanku. Wow, saudara, ini yang dilakukan oleh Daud. Ketika tangan Daud tetap pada kecapi, maka tangan Tuhan yang akan turun kepada tombaknya. Itu yang akan Tuhan lakukan. Amin, saudara. Senjata kita adalah kecapi. Jangan ambil tombak untuk membalas balik. Supaya tangan yang membawa kemenangan akan turun atas tombak-tombak itu. Saudara dan saya tidak perlu explain ke orang. Saudara dan saya tidak perlu balas kepada mereka. Percayalah, Tuhan ngomong seperti ini. Saya yakin Tuhan ngomong seperti ini ke Saul. Oh, jangan sentuh orang yang kuurapi. Daud diurapi oleh Tuhan. Daud dimahkotai oleh Tuhan. Tuhan katakan begini, no, not now, tidak sekarang, tidak juga anakku ini. Jangan sentuh dia. Biarlah tangan saudara dan saya tetap pada kecapi, amin. Saya mengingat sebuah mazmur yang menggambarkan situasi ini. Kita lihat Mazmur 59. Kita lihat Mazmur 59. Mazmur pasal 59 ayat 1. Kita lihat langsung ya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu jangan memusnahkan. Miktam dari Daud ketika Saul menyuruh orang mengasihi rumahnya untuk membunuh dia. Saudara, Mazmur 59 adalah gambaran bagaimana Saul terus berusaha untuk menyerang Daud. Lepaskanlah aku daripada musuhku, ya Allahku, bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Jelas ini curhatan Daud.
Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang melakukan kejahatan dan selamatkanlah aku daripada penumpah-penumpah darah. Sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku, orang-orang perkasa menyerbu aku padahal aku tidak melakukan pelanggaran. Aku tidak berdosa ya Tuhan, aku tidak bersalah, mereka lah yang lari dan bersiap-siap. Marilah mendapatkan aku dan lihatlah, Engkau Tuhan Allah semesta alam adalah Allah Israel. Bangunlah untuk menghukum segala bangsa, janganlah mengasihani mereka yang melakukan kejahatan dengan berkhianat. Saya mau Anda lihat ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Ya, kekuatanku, aku mau berpegang padamu. Sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Perhatikan kata-kata yang dipakai. Aku akan berpegang kepadamu. Saudara, Daud tetap memegang kecapi. Karena saya percaya ini yang ada di dalam pikiran Daud. Bahwa kalau aku tetap berpegang kepadanya, aku tetap menyembah, aku tetap memuji, aku tetap ada di dalam hadiratnya, aku akan menjadi orang yang tidak akan terkalahkan. Saudara, saya membayangkan bahwa Daud itu lagi main kecapi, tiba-tiba Saul ambil tombak lemparkan, terus kemudian Daud itu merunduk, mengelakkan merunduk. Tetapi saya membayangkan tangannya itu tetap megang kecapi. Saya membayangkan tangannya itu tetap pegang kecapi seperti begini. Saudara, apa yang Tuhan kasih lihat? Saya percaya ini adalah sebuah gambaran di mana Daud itu tetap percaya dan berserah sama Tuhan. Daud itu tetap percaya dan berserah sama Tuhan di tengah-tengah suasana yang sangat mencekam dan membahayakan. Daud tetap percaya kepada Tuhan. Daud tetap menyembah. Daud tetap memegang kepada Tuhan. Saya berdoa pagi hari ini. Kalau Anda sedang dalam posisi di mana ada tombak sedang menancap di dekat kepala, ada pilihan di tangan saudara. Mau ambil tombak itu, ataukah tangan saudara akan tetap memegang kecapi? Karena saudara tahu bahwa kekuatanmu bukan pada tombak, bukan pada pedang. Karena engkau tahu, the winning hand, tangan yang memberikan kemenangan, itu jauh lebih dahsyat daripada segala tombak dan pedang apapun yang dilemparkan kepada saudara. Tetaplah taruh tanganmu pada kecapi. Tetaplah menyembah Tuhan. Tetaplah pegang Dia sebagai kekuatan. Dialah yang menjadi perisai perlindungan. Saudara, kalau tangan kita tetap pada kecapi, tangan Tuhan yang akan ngurusin tombak. Amin. Saudara mau ngurus tombak sendiri, atau saudara mau mengizinkan Tuhan yang mengurusi tombak? Kalau Tuhan yang mengurusi tombak, hasilnya luar biasa. Tetaplah pegang kecapi. Tetaplah menyembah. Tetaplah fokus kepada Tuhan. Tetaplah puji Dia. Biarlah tangan Tuhan yang akan turun. Dan Tuhan berkata begini, tidak. Jangan sentuh yang ini. Ini kepunyaanku. Jangan sentuh yang ini. Saya sungguh berharap Tuhan akan katakan itu ke kita. Ketika ada orang yang melemparkan tombak, saya berdoa, Tuhan akan berkata, enggak, jangan sentuh yang ini. Yang ini enggak boleh dipegang. Ini punyaku. Tetap pegang kepada Tuhan. Tuhan kekuatan, Tuhan perisai buat kita. Amin. Yuk, kita menghampiri Tuhan. Saya mengajak yuk. Thank you, Jesus. Boleh saya minta pemain musik menaikkan pujian? Pujian yang terakhir seperti fajar ya, janji Tuhan seperti fajar. Saudara, saya mengingat lagu ini adalah salah satu lagu yang menjadi kekuatan ketika saya ada di titik kritis. Saya dalam kondisi yang sangat minus. Kemudian saya mendengar lagu ini di sebuah persekutuan doa. Saya berdoa kalau hari ini saudara sedang mengalami serangan tombak.
biarlah tanganmu tetap pada kecapi. Secara manusia, kecapi bukan senjata yang ideal. Tetapi ada tangan yang tidak bisa diceritakan di situ. Ada tangan yang tidak terlihat. Ketika Daud, artinya the beloved one. Anda tahu arti nama Daud? Yang dikasihinya. Ketika orang yang dikasihinya sedang terancam dengan tombak, namun tangannya tetap memegang kepada kecapi. Tangannya tetap memegang seperti seakan-akan bahkan tetap memuji Tuhan. Saya ingat sebuah cerita, Bapak Ibu. Saya ingat sebuah cerita kisah nyata. Ada sebuah gereja yang jemaatnya itu begitu luar biasa banyak. Ini terjadi di Korea, saudara. Sebuah kisah nyata. Saya ingat bahwa ketika di dalam gereja ini asal mulanya ada satu pendeta yang full time di gereja itu. Dia bukan gembalanya, tapi dia salah satu pendeta yang kerja bergabung di gereja itu. Pendeta ini ternyata setiap kali khotbah itu bikin jemaat itu ngantuk dan tertidur, saudara. Pendeta ini ternyata tidak punya kemampuan, tidak punya talenta, tidak punya potensi nyanyi, tidak bisa, apalagi mimpin pujian. Ternyata khotbah bikin orang ngantuk. Pokoknya dilihat dari sisi manapun dia ini nggak talented. Sampai akhirnya orang ini itu dipecat, dihentikan dari gereja tersebut. Nah, orang ini tinggal di tepi pantai, saudara, di sebuah tempat yang rumahnya itu sangat sederhana dan dia bukan orang kaya. Saudara, dia itu punya sebuah habit, yaitu dia punya satu meja kecil, dan di atas meja kecil ini dia selalu taruh Alkitabnya. Dia baca Alkitabnya, disitulah pokoknya dia menghabiskan waktu berjam-jam di depan meja kecil itu untuk baca Alkitabnya. Jadi meja kecil yang bisa diangkat-angkat tuh ya Bapak Ibu. Kayak anak-anak pakai meja kecil untuk gambar tuh ya. Nah, dia baca Alkitabnya di situ. Nah, satu kali terjadi badai besar di tepi pantai itu. Sedemikian besar. Dia lagi baca Alkitab, dia lagi nyembah di situ. Saudara, tiba-tiba di luar dugaan, badai besar itu membuat atapnya dia, plafonnya dia roboh. Tiba-tiba membuat plafonnya dia roboh, plafon yang persis mengenai di bagian atas dari kepalanya. Plafon di bagian atas kepalanya. Itu roboh. Dan ketika itu terjadi, reaksi spontan yang pertama kali dia lakukan, dia peluk Alkitabnya, kemudian dia merunduk begini. Dia peluk Alkitabnya, dia merunduk. Sebuah keajaiban terjadi bahwa ketika plafon itu roboh, plafon itu seharusnya secara kasat mata itu persis menimpa di atas kepala, tapi entah gimana plafon itu jadi robohnya itu meleset di samping dia. Nah, ketika setelah badai ini selesai, orang-orang itu melihat apa yang terjadi dan tetangga-tetangga tahu bahwa ternyata dia itu sebetulnya sudah terancam untuk kerobohan, tetapi kejatuhan plafon, tapi rupanya dia melindungi itu. Dan semua orang, mereka bilang begini, kamu tuh bodoh ya, kamu tuh mikir apa? Nyawa kamu tuh jauh lebih penting daripada buku itu. Kamu tuh kok bodoh banget. Seharusnya kamu itu jagain badan kamu, menyelamatkan badan kamu daripada buku kamu. Saudara, dia dengan berlinang air mata, dia itu nangis. Dan dia bilang ini, aku tuh enggak punya apa-apa, kecuali ini. Ini satu-satunya yang aku punya. Ini jauh lebih berharga daripada nyawaku. Saudara, ajaibnya, gara-gara sebuah kejadian ini, gara-gara cara dia merespon seperti itu, orang tuh melihat, apa sih yang begitu dicintai orang ini? Siapa sih yang begitu dibela-belain sama ini orang? Percayakah Anda gara-gara peristiwa satu itu? Banyak orang bertobat terima Tuhan melalui penginjilannya dia.
Dan orang yang tadinya diusir dari gereja ini, saudara tiba-tiba dalam waktu yang sangat singkat mempunyai pengikut yang banyak. Dan dia membuat sebuah gereja dengan jemaat 10.000. Saudara, berawal dari dia memeluk Alkitab. Saya cuma katakan, ketika ada tombak menyerang, siapa yang saudara peluk? Siapa yang saudara peluk? Saya berharap, seperti pendeta ini yang aku punya. Inilah harta. Walaupun engkau punya potensi untuk membalas balik, tapi biarlah tanganmu tetap memeluk kecapi. Sebab engkau tahu, itulah hidupmu, itulah kekuatanmu, itulah senjatamu. Amin, saudara. Sebab engkau tahu, tangan yang tidak terlihat, itulah yang akan menjadi pertolongan dan kemenangan buat saudara dan saya. Ayo kita menghampiri Tuhan. Sebelum kita menerima perjamuan tubuh dan darah, mari kita siapkan hati. Pagi ini Bapak Ibu Saudara, kalau engkau sedang mengalami banyak hal yang seperti senjata yang bertubi-tubi dan beribu-ribu bahkan terasa seperti menyerang kepadamu, saya berdoa pagi hari ini, biarlah tanganmu tetap memegang kecapi. Sebab kekuatanmu bukan pada senjata. Kekuatanmu ada kepada tangan Tuhan yang tidak terlihat. Ketika kau memegang kecapi, maka tangannya lah yang akan mengurusi tombak. Yuk Bapak Ibu, kita siapkan tubuh dan darah. Mari kita ambil roti dan anggur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita angkat roti ini sama-sama di hadapan Tuhan. Thank you Jesus. Saudara, bukan cuma Daud yang menjadi kesayangan Tuhan, the beloved one. Arti nama Daud beloved. Saudara dan saya juga adalah orang-orang yang kesayangan Tuhan, the beloved one. Tidak akan ada yang boleh menyentuh orang yang dimahkotai Tuhan, yang diurapi Tuhan. Namun biarlah tangan saudara dan saya tetap pada Tuhan. Amin. Amin. Tangan saudara dan saya tetap berpegang kepada Tuhan yang telah memberikan kemenangan itu buat kita. Tuhan, inilah tubuh yang dipecah bagi kami. Amin. Kemenangan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami percaya kami sudah menang. Kami tidak mau pakai kekuatan kami. Kami mau berharap kepada kekuatan dari Tuhan. Saat kami makan roti ini, kami percaya kami sudah menang. Kami sudah sembuh. Karena tubuhmu telah mengalahkan semua penyakit, tubuhmu telah mengalahkan semua kutuk. Terima kasih Bapa. Kami percaya dengan iman. Detik kami makan, kami sudah sembuh, kami sehat, kami menang, kami diberkati. Amin. Dalam nama Yesus, mari kita makan dengan percaya. Amin. Amin. Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Amin. Amin. Kami percaya inilah darah-Mu yang dicurahkan bagi kami. Darah yang menjadi pendamaian. Darah yang mendamaikan kami menjadi milik kesayangan. Mengembalikan posisi kami sebagai milik kesayangan. Menjadi anak-anak kepunyaan. Saat kami minum anggur ini, kami percaya darah-Mu mengalir di setiap pembuluh darah di tubuh kami. Menggelontor semua penyakit, menghancurkan semua kutuk. Amin. Dan membawa kami dimeteraikan kembali. Menjadi anak-anak kerajaan. Terima kasih menjadi anak-anak kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya detik kami minum,
kami sudah mengalami kemenangan. Kami bebas, dimerdekakan, dan kami menjadi milik-milik kesayangan Tuhan. Kami minum dengan iman percaya dalam nama Yesus. Mari kita minum sama-sama. Haleluya. Sekali lagi kami terima kasih Tuhan, mengucap syukur. Kami bersyukur, biarlah tangan kami semua yang hadir pada Zoom pagi ini tetap memegang kecapi. Karena kami percaya mengandalkan kepada kekuatan tangan Tuhan yang perkasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin.